warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Bangsa, tempat kita ngobrolin sejarah Indonesia dengan cara yang santai tapi tetap nambah wawasan. Aku Laila dan hari ini kita akan membahas salah satu periode penting yang sering banget disebut pelajaran sejarah. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau kamu selama ini cuma dengar sekilas, oh Jepang pernah jajah Indonesia. Hari ini kita akan ngebahas lebih dalam kok bisa Jepang masuk ke Indonesia. Gimana hidup masyarakat saat itu dan apakah Jepang benar-benar membantu kemerdekaan. Udah bareng aku juga ada narasumber keren nih. Halo, Ada Mbak Serin, yaitu mahasiswa PPKN. Halo Mbak Serin, apa kabar? kabar saya baik. Senang banget bisa ikut ngobrol-ngobrol tentang topik hari ini. Menarik banget dan penting banget juga buat dipahami, terutama generasi muda sekarang. Yuk langsung aja kita mulai obrolannya. Nah sebelumnya saya akan mengasih beberapa pertanyaan ke narasumber kita. Pertama-tama nih, kenapa sih Jepang bisa sampai masuk dan menjajah Indonesia? Apa motivasinya Mbak Sari? Oke. Jadi Jepang waktu itu kan lagi ekspansi besar-besaran di Asia. Mereka pengen jadi penguasa Asia, menggantikan kekuatan Barat kayak Inggris dan Belanda. Salah satu tujuannya itu adalah Indonesia, karena Indonesia ini kan kaya sumber daya alam, terutama itu minyak, karet, dan bahan-bahan tambang. Jadi Jepang itu butuh itu semua buat mendukung perangnya di Pasifik nanti. Dan pada tahun berapa ya? Pada tahun 1942, pas Belanda lagi kacau-kacaunya itu, karena kalah perang di Eropa, jadi Jepang mulai serang Hindia Belanda. Mereka menang cepat sekali, nggak sampai 3 bulan Jepang udah menguasai seluruh Indonesia. Wow, jadi itu bukan cuma karena Indonesia lemah, tapi juga karena Jepang emang lagi agresif ya. Betul banget. Mereka datang dengan kekuatan militer besar dan Belanda saat itu nggak siap. Jadi Jepang saat itu juga punya strategi propaganda yang kuat, bawa slogan Asia untuk Asia yang katanya mau membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan Barat. Oke, kita akan masuk ke topik kedua, yaitu reaksi masyarakat dan kehidupan di masa Jepang. Nah, menarik nih soal propaganda tadi. Pas Jepang datang, gimana reaksi masyarakat Indonesia nih Mbak? Senang atau malah curiga? Awalnya banyak masyarakat yang senang, soalnya mereka pikir Jepang itu penyelamat, kayak apalagi karena Belanda udah menjajah ratusan tahun kan. Tapi nggak lama kemudian harapannya itu runtuh. Jepang ternyata sama kerasnya, bahkan lebih brutal lagi dari banding Belanda ini. Jadi hidup mereka jadi susah, banyak barang langka, orang dipaksa untuk kerja, bahkan banyak perempuan yang jadi korban jugul, seperti kayak atau budak seks militer Jepang itu. Wah, serem juga ya, tapi katanya Jepang juga ngebentuk organisasi kayak PETA ya. Itu gimana ceritanya Mbak? Nah iya betul, Jepang ngebentuk organisasi militer semi formal buat melibatkan rakyat Indonesia. PETA, pembela tanah air, itu dilatih militer, dan meskipun awalnya membuat bantu Jepang, justru nanti banyak anggota PETA yang jadi penjunjung kemerdekaan setelah Jepang kalah. Jadi Jepang juga mengizinkan tokoh-tokoh Indonesia kayak Soekarno dan Muhammad Hatta buat muncul ke publik, bahkan dipakai buat kampanye mereka. Tapi disitulah cerdiknya tokoh kita. Mereka memanfaatin itu buat bangun kesadaran rakyat. Oke, kita akan tanya-tanya tentang dampak nih penduduk Jepang itu apa aja. Nah, jadi walaupun Jepang keras, ternyata tetap ada dampak jangka panjang yang positif ya. Boleh dibilang Jepang tanpa sengaja malah ngebantu merdeka. Iya kan Mbak Seri? Iya, bisa dibilang begitu kan. Tanpa sengaja, karena dengan dilatihnya para pemuda
dibukanya kesempatan bagi tokoh nasional untuk berbicara, dan hancurnya kekuasaan Belanda. Semua itu bikin Indonesia lebih siap saat Jepang kalah. Dan yang paling pentingnya itu Jepang menjanjikan dan yang paling pentingnya itu Jepang menjanjikan kemerdekaan. Walau awalnya sekedar taktik, janji itu jadi pemicu semangat perjuangan. Akhirnya kan 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepat setelah Jepang menyerah pada sekutu. Jadi meskipun masa itu berat, ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan Mbak Sri? Betul sekali. Salah satunya semangat persatuan. Di masa sulit itulah rakyat makin kompak, dan perjuangan bukan lagi milik segelintir elit, tapi juga milik semua rakyat. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Mbak Sherin atas penjelasannya yang karena keren dan mudah dicerna. Buat teman-teman yang dengerin, semoga obrolan ini bikin kamu makin paham bahwa sejarah itu bukan cuma hafalan tanggal, tapi penuh pelajaran dan inspirasi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Laila pamit dulu. Tetap semangat belajar dan cintai sejarah bangsa kita. Terima kasih yang telah menonton. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.